Selamat malam, Bapak, Ibu. Gimana nih kabarnya? Bapak sehat? Saya alhamdulillah. Ibu sehat? Oke, terima kasih. Mohon izin, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muhammad Fadli, sarjana hukum, magister hukum. Saya adalah seorang mediator yang bersertifikat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah mempercayai saya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Bapak dan Ibu. Berikutnya, saya akan sampaikan bahwa mediasi ini adalah suatu penyelesaian sengketa secara damai. Saya tidak akan berpihak kepada siapapun karena saya bersifat netral untuk mencari solusi agar tercapainya perdamaian di antara Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita perkenalan dulu ya. Sekarang silakan untuk Bapak, silakan memperkenalkan diri. Nama saya Putra. Saya sekarang kerja di PT MF. Ya. Oke, terima kasih kepada Pak Putra ya. Saya sendiri. Silakan Ibu, perkenalkan diri Ibu. Ya, kenalkan Bapak, saya Ice, pekerjaan saya seorang pengusaha di bidang fashion, Pak. Fashion. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Oke, untuk Pak Putra dan Ibu, untuk Bapak ketahui bersama, di dalam mediasi ini, saya sebagai mediator akan menggunakan kaukus jika saya butuhkan. Kaukus itu adalah pertemuan terpisah, oke, yang dilakukan oleh mediator. Misalnya, kalau memang ini diperlukan, saya akan melakukan pertemuan terpisah kepada Bapak, selanjutnya kepada Ibu, tanpa kedua belah pihak. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik Bapak Ibu, untuk memulai mediasi ini kita harus menetapkan tata tertib terlebih dahulu. Dan jika nanti ada usulan dari Bapak, silakan disampaikan dan kita sepakati bersama. Dan begitu juga jika ada usulan dari Ibu, akan kita sepakati bersama agar terciptanya suasana yang baik saat mediasi nanti. Adapun tata tertib yang baku yang akan saya terapkan yaitu, dan saya tegaskan yaitu, pertama, tidak diperbolehkan berkata kotor saat mediasi. Baik. Kedua, tidak diperbolehkan memotong pembicaraan salah satu pihak. Ketiga, tidak boleh membentak, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik. Baik. Jika ada usulan dari Bapak Ibu, silakan dari Ibu, silakan. Dari saya, Pak, mungkin nanti saya cuma minta dalam diskusi kita, saya minta tidak ada yang merokok. Tidak ada merokok ya Bu ya. Oke Bu Ica, tidak ada yang merokok. Kalau dari Pak Putra? Nah, saya cuma minta tidak ada saling tunjuk menunjuk lah Pak. Oke, Saya jangan nggak suka. saling Iya, menunjuk saya ya. nggak suka kayak gitu. Baik, Bapak Ibu, tata tertib sudah kita sepakati bersama. Sekarang saya akan memberikan waktu untuk Bapak terlebih dahulu menceritakan permasalahan Bapak dengan Ibu Ica. Oke, silakan Pak Putra. Jadi gini Pak, saya sebelumnya ada hutang nih sama ibu ini, Bu Ice nih. Saya ada hutang 1 M. Sudah saya cicil tahun ini 500, sisanya 500. Oke, 500 juta. Tapi waktu Covid kemarin saya ada masalah juga. Usaha saya, kopi shop saya bangkrut. Terus uang modal saya selebihnya untuk investasi habis dilari. Saya pun kena musibah nih Pak ya, Covid ya Pak ya. Terus saya tidak bekerja dan baru ini saya baru diterima di PT MF sebagai direksi di situ juga Pak. Dipercayailah untuk saat ini.
saya ingin bayar ya, Pak, tapi untuk saat ini saya tidak punya. Bulan Oktober ini, Oktober yang lalu itu saya nggak punya uang, Baik, sedangkan saya baru diterima nih kerja. baik. Saya minta keringanan aja dengan ibu ini. Oke. Itu aja, Pak. Terima kasih Pak Putra sudah menceritakan kepada saya. Sekarang saya persilahkan untuk Ibu, apa sih permasalahan yang terjadi di antara Bapak Putra dan Ibu Ice? Saya mau dengar nih bersama-sama. Nah, sebelumnya Pak, memang 1 tahun yang lalu itu Bapak Putra ini meminjam duit kepada saya dengan alasan beliau akan mengembangkan usahanya. Duit yang dipinjam kepada saya itu sebanyak 1 M, dan kesepakatan antara kita, beliau akan melunasi dalam waktu 1 tahun gitu. Memang sudah ada ansuran yang beliau lakukan kepada saya sebanyak 500 juta. Nah, sekarang tinggal sisanya 500 juta lagi, Pak, gitu. Cuman ini kan sudah lewat ya dari jatuh temponya gitu. Dan saya sudah hubungi Pak Putranya, dia hanya bilang tunggu dan tunggu. Sedangkan saya juga butuh ini karena COVID kemarin saya juga bermasalah dalam pekerjaan saya, dengan bisnis saya di bidang fashion juga bermasalah. Nah, ini karena COVID sudah mulai mereda, saya juga akan mengembangkan dong usaha saya. Jadi saya butuh modal untuk mengembangkan usaha tadi. Nah, kebetulan memang ada Pak Putra ini sisanya 500 juta utang kepada saya. Saya ingin minta dong Pak gitu. Dan berdasarkan kesepakatan kita juga ada denda yang beliau harus bayarkan kepada saya gitu. Jadi terhitung masih ada 500 juta lagi dan hitungan dendanya sekitar 50 juta lagi, Pak. Nah, saya mintanya Pak Putra ini harus segera mencairkan atau memberikan sisa hutangnya kepada saya gitu. Baik, terima kasih Bu Ica sudah menceritakan kronologis dari permasalahan ini. Saya di sini sebagai mediator. Saya berusaha mencoba sebaik saya untuk mendamaikan Bapak dan Ibu agar hal-hal yang positif, yaitu yang berkaitan dengan kewajiban Pak Putra ataupun Ibu Ice terlaksana dengan baik dan mendapatkan kesepakatan bersama di saat kita melakukan mediasi ini. Jadi untuk Pak Putra, boleh diceritakan apa sebenarnya kendala-kendala selain mungkin seperti yang Pak Putra ceritakan tadi, karena coffee shop Pak Putra bangkrut dan uang bisnis Pak Putra dilarikan ya, usaha dilarikan. Nah, apa yang membuat sehingga Pak Putra kesulitan nih untuk membayar 500 juta Bu ya? Iya, betul, 500 juta Dan- lagi Pak. Dan dendanya Dan denda 50 juta ya? Iya, betul. Nah, coba Pak Putra ceritakan supaya mungkin Ibu Ice dengar. Mungkin kan selama ini Bapak dan Ibu Ice hanya sebatas komunikasi ya, Iya, betul Iya. Pak. lewat telepon. Ya, Ada pertemuan sebelumnya? untuk pertemuan kita tidak ada Pak, hanya komunikasi lewat telepon saja. Baik, ini sengaja tidak melakukan pertemuan atau mungkin salah satu pihak tidak bisa melakukan pertemuan tersebut, bagaimana? Ya, karena saya pun tidak bisa juga Pak pas kemarin Pak pertemuan itu. Nah, saya lagi ada klien yang saya ingin jumpai Pak ya, untuk investasi saya sebenarnya Pak, Baik. seperti itu. Ini boleh saya cerita Pak? Boleh, silakan. Ya, jadi bukan saya nggak, untuk saat ini memang nggak sanggup. Apalagi saya diberatkan dengan 50 juta bunga tanda kutip gitu. Baik. Oke, saya salah, saya mengerti. Tapi kan kondisi seperti ini kan dengan apa saya bayar? Sedangkan saya baru diterima nih Pak. Saya cuma minta estimasi dengan ibu. Saya baiklah karena saya yang salah nih ya. Minta estimasi 3 bulan ke depan. Saya cicil tuh Pak. Saya janji 500, tapi jangan ditambah 50 juta lagi Pak. Saya mohon aja lah Pak. Ini aja dah berat saya. Dengan semuanya saya mulai dari nol lagi Pak.
Cuma itu dari saya minta dengan ibu aja, nggak ada minta lain Pak. Baik Pak Putra, berarti Pak Putra menyanggupi untuk melunasi 500 Siap. juta ya Pak ya. Betul Pak. 500 juta. Tapi dengan Syarat Dengan jangan syarat. dibebani lagi saya dengan 50 juta. Mau Dan- di mana saya? dan meminta keringanan Iya, keringanan untuk memberi waktu jangka untuk Oke. saya bayar Pak. memberi waktu jangka Iya, waktu lagi jangka Pak waktu ya. saya. Oke. Gimana nih Bu Ice? Tadi kan Pak Putra baru menjelaskan nih alasan beliau kenapa mungkin belum sanggup bayar setelah jangka waktu melewati dari 1 tahun, tapi dia memiliki itikat baik. Nah, apakah Ibu Ice sebagai yang memberikan pinjaman akan memberikan keinginan Pak Putra, atau mungkin Ibu ada pandangan sendiri? Silakan Bu. Ya mungkin gini ya Pak ya, yang namanya duit 500 juta mungkin tidak sedikit ya Pak ya, cuman mungkin saya juga butuh waktu. Waktu maksud saya ini dalam jangka berapa lama uang 500 juta ini akan bisa dikembalikan kepada saya. Nah, untuk masalah denda ini mungkin nanti kita bisa pikirkan lagi, atau mungkin tergantung kesepakatan kita lah nanti Pak ya. Saya juga pengen melihat dulu ketulusan Pak Putra nih, atau niatnya betul-betul untuk membayar hutangnya ini pada saya dulu. Jadi saya betul-betul minta waktu kepastian berapa lama beliau akan melunasi hutangnya kepada saya gitu. Di luar ada lagi kata yang begini, begitu dan begitunya. Baik, terima kasih Bu Ice. Sudah kita dengarkan Pak Putra. Jadi dari Bu Ice mau memastikan ya Bu ya, Saya butuh kepastian. kepastian Pak. berapa lama sih pembayaran pelunasan tersebut, Betul, begitu ya. betul. Saya hanya menegaskan aja ini. Iya, betul. Ya, begitu Pak Putra. Gimana? Iya, saya kan udah bilang kalau untuk saat ini kan belum bisa Pak ya. Baik. Makanya saya minta jangka waktu 3 bulan. Saya janji ini karena saya baru diterima Pak ya, dipercayai lagi ya di PTMF ya. Makanya saya berani ngomong seperti itu Pak. Bapak sebagai saksi juga lah, sini penengah lah ya Pak ya. Nah, Bapak bisa pegang lah omongan saya. Tapi saya kan minta dengan Ibu tadi untuk 50 juta itu, kalau Ibu baik memberi waktu kepada saya 3 bulan ke depannya, terus tidak menendakan saya 50 juta lagi bunga ya Pak ya, saya bakal sadar diri lah Pak untuk membayar itu. Cuma beratnya pada 50 juta aja lah Pak. Itu aja saya mohon pada Ibu untuk ya beri waktu 3 bulan ke depan lah Bu gitu. Saya bakal nyicil gitu. Coba antara Ibu dan Pak Putra coba diskusikan secara damai, secara dingin. Yang kita cari di sini adalah kesepakatan dan terlaksananya mediasi yang berkualitas. Silakan Pak Putra mungkin mau menyampaikan ke Ibu Ice, atau Ibu Ice ada yang mau disampaikan ke Pak Putra. Di sini saya akan mencatat poin-poin penting dari Ibu dan dari Pak Putra. Silakan. Kita kan sudah sama-sama dengar ya Pak ya, Pak Putranya memang menyanggupi untuk melunasi hutangnya dalam waktu yang beliau sampaikan tadi sekitar 3 bulan ya Pak ya. Iya. Ya saya pun juga perhatiin dengan apa yang beliau sebelumnya alami. Cuman memang kalau mampunya dalam 3 bulan untuk bisa melunasi hutangnya kepada saya, tidak masalah. Saya terimalah, atau saya maklumilah. Oke, 3 bulan kita sepakati ya Pak Putra ya untuk pelunasan hutangnya. Cuman yang denda ini Pak agak berat saya, karena memang kesepakatan di awal itu beliau jika memang lewat dari jangka waktu saya jatuhkan denda ya Pak ya untuk Pak Putra. Dan di saat itu memang Pak Putranya sendiri menyanggupi gitu Pak untuk membayarkan denda jika lewat dari waktu yang dari waktu yang ditentukan waktu itu. Nah, kalau misalnya untuk pembayaran 3 bulan, baik saya terima Pak. Cuman ya untuk denda ini ya saya masih mau nggak mau ya Bapak Putra harus ini kan dulu, tetap harus bayar kepada saya Pak. Baik. Oh ya, ini ya perjanjian yang Iya. Pak Putra dan Ibu Ice
sepakati ya. Iya. Betul. Oke, baik. Jadi Bu Ica juga sudah menyampaikan secara langsung tentang denda ya Pak Putra ya. Iya. Tentang denda. Di sini Bu Ica masih keberatan untuk denda mungkin dihapuskan ya, atau apa gimana, atau diringankan ya, Ibu keberatan ya. Iya. Jadi Pak Putra juga berharap kepada Ibu Iya, betul. berharap kepada Ibu untuk penghapusan lah, mungkin keringanan mungkin ya. Iya. Nah, jadi poin dari Pak Putra yang saya tangkap, saya coba konfirmasi kembali, Bapak Putra meminta waktu 3 bulan lagi Betul Pak. akan melunasi Iya, saya izin. utang sisa 500 juta tersebut. Betul Pak. Poin kedua, namun Pak Putra meminta keringanan atau meminta dihapuskan denda Betul. sebesar 50 juta. Iya. Catatan dari Bu Ice tadi bahwa jangka waktu ya Bu ya, jangka Ya, waktu betul. pelunasan 500 juta dan pembayaran denda 50 juta. Betul. Coba saya mau dengar bersama-sama, artinya kan di mediasi ini kita mencari jalan keluar nih, kita mencari win-win solution, bukan win-loss. Kalau mungkin di pengadilan, di litigasi, kita akan mencari win dan loss. Tapi di sini saya sebagai mediator, saya akan membantu terciptanya kesepakatan yang tidak saling memberatkan. Dan mungkin Pak Putra atau Bu Ice bisa dipikirkan kembali, apakah mediasi ini kita lanjutkan atau kita mendapatkan titik kesepakatan, atau mungkin minggu depan yang kita jadwalkan kembali kesepakatan itu tercapai dan terlaksana. Begini saja lah Pak, izin ya Pak ya, saya bicara Silakan ya Ibu Pak. Ice. Mungkin ya setelah saya pikir-pikir kembali, sebenarnya ini tergantung beliau ya Pak ya, Pak Putranya sendiri. Kalau memang dalam waktu 3 bulan ini ada etikat baik, mau melunasi hutangnya tanpa ada alasan begini dan begitunya Pak, tanpa ada apa namanya yang menimbulkan rasa kecewa saya lagi, tidak masalah Pak, dendanya saya hapuskan saja. Nah, ya berharap dengan tanpa ada denda tadi ini tidak memberatkan Pak Putra lah untuk membayarkan hutangnya kepada saya, dan saya juga tidak ingin memperpanjang masalah sebenarnya Pak, cuman ya kita di sini pengen mendapatkan kesepakatan antara saya dan Pak Putranya, apa nih solusinya yang bagus untuk kita berdua dalam pelunasan hutang ini Pak gitu. Nah mungkin saya setuju untuk dendanya saya hapuskan saja, tidak usah diberikan denda, cukup dilunasi saja hutangnya 500 juta tersebut, tapi memang harus dalam jangka 3 bulan ini ya Pak ya. Siap Bu. Oke, Pak Putra, sudah Ya. kita dengarkan bersama ini pernyataan dari Bu Ice ya, Bu Ice ya. Mungkin Pak Putra mau menanggapi atau memberikan jawaban kepada Bu Ice, saya persilakan Pak Ya. Putra. Syukur Ibu masih memberi saya keringanan nih, tidak jadi 50 jutanya, karena saya pun tahu saya salah karena kondisi saya yang lalu Bu ya, dan saya baru diterima. Gak mungkin lah saya membohongi Ibu terus gitu, tapi tanpa ada alasan, karena saya yang dulu ya Bu ya, karena saya dah diterima, dipercaya, saya bisa diberi waktu untuk menyicil itu 500 juta dalam 3 bulan saya lunasi Bu. Saya janji Bu, depan Bapak juga ya, Terima kasih. janji. Mungkin biar lebih detail, biar terciptanya kesepakatan yang baik,
apakah mungkin Pak Putra mau menjelaskan secara detail 3 bulan itu 500 jutanya sistem nyicil mungkin per bulan atau langsung 3 bulan 500 juta, atau ibu akan memberikan aturan tersendiri dari ibu kepada Pak Putra untuk pelunasan dan penyicilan hutang tersebut. Silakan. Saya dulu Pak ya. Silakan Saya- dari Bapak. Saya kalau langsung 3 bulan 500 juta kan berat juga saya Pak ya. Saya nyicil nih di bulan ini mungkin ada 180 atau 200 nih Pak. Bulan berikutnya saya ada 100, pokoknya sampai 3 bulan saya janji saya akan lunasi Pak. Artinya Bapak tidak mematok per bulan itu berapa, Iya. namun selama 3 bulan akan Bapak lunasi secara Betul, cicil Pak. ya. Iya. Jadi begitu Dan Bu, Ibu. dari Ibu gimana? Apakah mungkin Ibu mempunyai aturan sendiri atau harapan sendiri kepada Pak Putra? Silakan Ibu. Untuk saya ya Pak ya, jika memang Pak Putra sudah ada niat untuk melunasi hutangnya saja dalam 3 bulan ini, saya sudah sangat terbantu juga. Yang penting dalam 3 bulan ini hutangnya sudah terlunasi, mau dibayar berapapun dalam sebulan, mau dibayar dalam jangka 2 bulan, yang penting selama 3 bulan itu hutangnya sudah lunas Pak. Gitu. Saya tidak mematok ya Pak ya, oh sebulan harus segini harus segitu, tidak. Cuman ya dalam waktu 3 bulan ini yang penting hutangnya dibayarkan dan tidak buat saya kecewa lagi. Itu saja Pak. Terima kasih ini Bu Ice. Ibu. Sama-sama, Terima kasih Pak Pak. Putra. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, saya pun sebagai mediator sangat berterima kasih dan bersyukur atas keringanan hati dari Bu Ice dan keringanan hati juga dari Pak Putra yang mempunyai komitmen, dan Ibu juga begitu. Alhamdulillah, artinya mediasi kita mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan harapan yang sesuai antara kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, saya sebagai mediator, Pak Putra ya, Iya, Bu Pak. Ice, saya akan memantau. Saya akan turut memantau sampai hutang piutang dan janji Pak Putra kepada Bu Ice dan Bu Ice juga kepada Pak Putra akan saya pantau sampai ini terselesaikan. Setelah ini selesai, maka akan ada langkah-langkah, akan ada proses-proses saya sebagai mediator untuk membuat akta perdamaian antara Bapak dan antara Ibu. Apakah ada statement dari Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada Pak Putra, dan Pak Putra juga mungkin ada yang mau disampaikan kepada Ibu? Saya persilahkan mungkin dari Ibu Ice dulu. Silakan Bu. Ya, mungkin ya Pak ya, alhamdulillah ya sudah ada jalannya lah dari permasalahan antara kita, masalah hutang-hutang ini Pak. Mungkin tidak ada sih yang saya yang menjadi beban pikiran saya lagi, sudah tidak ada, karena ya saya melihat juga dari niat dari Pak Putra ini untuk melunasi hutangnya gitu ya. Dengan alhamdulillahnya dia sudah bekerja juga, berharap ya janji tadi tidak diingkari lagi. Nah, cuma harapan saya begitu Pak. Cuman ya itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih Bu Ice. Silakan Pak Putra. Saya cuma mau bilang terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Sudah Pak. mengerti saya, dan Bapak sudah mau membantu saya, dan Ibu lah. Ya. Itu aja Pak. Oke, alhamdulillah. Mungkin karena kita mendapatkan hasil yang bagus di mediasi pertama ini, mungkin menurut saya alangkah baiknya Bapak dan Ibu salaman deh, biar lebih terlihat harmonis. Iya. Jadi kan permasalahan-permasalahan yang lalu kita buang lah, kita tinggalkan. Sekarang kita menjalin hubungan lebih baik lagi. Mana tahu kedepannya nanti bisa menjadi rekanan dalam bisnis ya, Ya. Pak ya Bu. Ya. Ah, dan jika suatu saat nanti dari Ibu
selama 3 bulan ini tetap saya pantau, namun ketika ada mungkin informasi terbaru, Ibu boleh hubungin saya ataupun Bapak Putra. Ada hal-hal yang mungkin terkait perjanjian kesepakatan ini mau disampaikan ke saya atau mau minta tolong komunikasi lagi, akan kita lakukan bersama. Yang jelas pada malam hari ini kegiatan mediasi kita berjalan dengan baik, alhamdulillah. Tidak ada yang melanggar tatib satupun. Pak Putra tidak merokok, Bu Ica tidak tunjuk-tunjukan, tidak ada saling menyela, alhamdulillah. Untuk itu saya akan menutup mediasi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Putra dan Bu Ica yang telah sudi hadir tepat waktu di kantor saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu. Izin Pak.